malam ini banjir masih menghubungi wilayah Kota Bekasi, di mana bukan saja perumahan di wilayah Kota Bekasi, namun juga akses jalan raya di wilayah Kota Bekasi ini terendam banjir. Ini bisa saya kabarkan. Ketika musim hujan datang, biasanya akan ada hal lain yang datang juga, yaitu banjir. Banjir umumnya terjadi di beberapa wilayah Indonesia, dan salah satunya adalah Jakarta. Jika dalam beberapa hari hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama, tentu aja genangan air sampai banjir sering terjadi di Jakarta. Menariknya di sini adalah, mungkin banjir adalah hal yang biasa. Saking biasanya, terkadang kita agak cuek dengan keadaan tersebut. Yang pada akhirnya, jika tidak ada jalan lain selain jalan yang banjir itu, kita tetap memaksakan robos banjir itu dengan motor kesayangan kita. Menariknya di sini adalah, ketika setelah menerobos banjir, ada yang selamat, yang mana motornya aman-aman aja, ada yang tidak selamat, yang mana motornya langsung mogok gitu aja. Pertanyaannya, bolehkah motor menerobos banjir? Jika boleh, batas amannya bagaimana? Jawabannya sebenarnya boleh-boleh aja, asal batasannya di bawah knalpot yang berarti di bawah TB. Jika lebih dari knalpot, tentu aja hal ini sangat berbahaya. Bahayanya gimana? Pertama, tentu aja mogok. Kenapa bisa mogok? Tentu aja air masuk dari lubang knalpot. Apalagi buat kalian yang terobos banjir tapi malah digeber-geber, ini nih yang salahnya double. Jika ingin terobos banjir, usahakan gasnya konstan, jangan sampai anginnya berbalik. Kalau gas ketutup, angin akan berbalik, yang pada akhirnya lagi air akan ikut masuk. Dan jika air ikut masuk ke dalam knalpot, tentu aja air langsung masuk ke ruang bakar, yang berarti juga ruang bakar mesin akan basah dan tidak bisa memercikan api lagi. Selain itu, air juga bisa langsung naik ke filter udara. Lebih parahnya lagi, air juga akan mengganggu kelistrikan motor. Menariknya, terkadang kita hanya fokus terhadap mesinnya aja. Padahal jika motor kita matic, CVT tentu aja menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga. Karena mau bagaimanapun juga, CVT juga bisa rusak ketika menerobos banjir. Kemudian selain itu, ada faktor lainnya, yaitu oli bercampur dengan air. Ini nih yang mengerikan. Dan ciri-cirinya adalah olinya berwarna kayak kopi susu gitu. Jika habis menerobos banjir dan motor mogok, kalian bisa langsung mengecek olinya terlebih dahulu. Jika masih warna oli, motor aman-aman aja. Jika warnanya berubah jadi kopi susu, mendingan didiemin aja terus di stut deh tuh motor. Karena ya jika sudah begitu, setidaknya kalian harus turun oli atau bahkan turun mesin. Karena jika tetap dipaksakan, mungkin akan terjadi yang namanya water hammer. Yang mana jika water hammer akan menghasilkan bunyi yang kasar seperti ini. Jadi, water hammer adalah air yang ikut terkompresi di ruang bakar, dan air yang terkompresi di ruang bakar akan membuat tekanan yang sangat besar di ruang bakar. Dan tekanan yang sangat besar akibat adanya air yang ikut terkompresi akan merusak komponen di dalam mesin seperti di palu, makanya namanya hammer. Kemudian yang rentan rusak karena water hammer itu pasti ya piston, ring piston, dan crankshaft. Jika kasusnya lebih parah, stang piston ya bisa kena juga, bahkan bengkok. Kalau bengkok ada resiko crankcase jebol. Dan iya, water hammer adalah hal yang paling menakutkan jika habis nerobos banjir. Jadi ya pastikan kalian setidaknya buka busi kalian jika motor kalian mogok setelah menerobos banjir. Mendingan ganti busi dan ganti oli daripada ganti mesin. Iya kan? Kemudian sebenarnya bukan oli aja yang bisa terkontaminasi air, karena bensin ternyata bisa juga terkontaminasi air. Jadi ketika sepeda motor melewati air banjir, ada kemungkinan bahan bakar tercampur dengan air sehingga menyebabkan mogok. Tapi ya biasanya kalau kemasukan air, ya ini mogoknya nggak secara langsung. Karena ya minyak dan air tidak akan bisa menyatu. Biasanya jika bensinnya udah habis, baru deh motor mogok karena yang masuk ke ruang bakar ternyata air. Tapi untuk mengetahui kalau tangki bensin kemasukan air sebenarnya cukup mudah. Lihat aja jarum bensin atau indikator bensinnya. Jika bensin tiba-tiba banyak, berarti ada air di dalam tangki. Nggak mungkin kan tiba-tiba naik secara ajaib. Jika ada indikasi tersebut, langsung buka selang bensin, buang semua cairan yang ada di dalam tangki sebelum air masuk ke ruang bakar. Kemudian faktor terakhir adalah karat.
Air banjir kebanyakan mungkin air tawar, tapi yang namanya air banjir pasti memiliki senyawa-senyawa lain, misalnya lumpur, bahan asam, dan lainnya. Jika mengenai rangka sepeda motor, lambat laut pasti akan timbul karat. Kalau udah karat bisa kepotek dua. Ngomong-ngomongin karat, lagi musim banjir nih. Jika motor kalian dari merek yang memiliki fitur lipat, sebaiknya hindari menerobos banjir. Karena jika rangka kalian karatan karena menerobos banjir, garansinya tentu aja akan hangus. Sedih kan? Itu adalah hal yang akan terjadi jika menerobos banjir. Tapi gimana nih jika motor kita baik-baik aja setelah menerobos banjir? Apakah kita harus melakukan maintenance atau cuek aja? Sebenarnya kalian bisa cuek-cuek aja, tapi alangkah baiknya kalian tetap melakukan maintenance, misalnya bersihkan TB atau karbu. Walaupun motor dirasa aman-aman aja, terkadang di daerah TB masih ada beberapa genangan titik air. Jadinya ya daripada ngambil resiko yang ada, mendingan buka TB-nya aja dan selesai. Kemudian selain TB, kita juga harus pastikan soket-soket. Soket motor memang sudah tahan air, tapi tahan airnya sampai sejauh mana? Sejauh cipratan air aja, tidak sampai kerendam yang gimana-gimana. Ya emang sih terkadang soketnya masih bisa tahan hal tersebut, namun tetap aja terkadang sisaan air juga masih ada di sana, yang pada akhirnya lambat laut bisa bikin korslet kelistrikan. Terus kalau udah gini gimana caranya? Ya tinggal cabut pasang aja soketnya, jangan lupa bersihkan dengan tisu. Jika hal itu dilakukan, motor akan aman-aman aja, apalagi motor kalian Yamaha nih, bye-bye nih sama soketnya. Pertanyaan lainnya, apakah menerobos banjir adalah hal yang terlarang? Jawabannya sebenarnya iya, walaupun boleh tapi sebenarnya menerobos banjir dilarang. Sebaiknya jangan gegabah untuk menerobos banjir, karena resikonya terlalu besar untuk menerobos banjir daripada mencari jalan memutar. Terus gimana kalau kita pakein selang di knalpot agar lebih tinggi, terus TB-nya juga dikasih selang agar lebih tinggi juga? Apakah motor bisa menerobos banjir? Jika filter udara masih rapat, seal mesin masih rapat, semuanya masih rapat, secara teori motor itu jangankan nerobos banjir, jalan di bawah air aja sepertinya bisa. Tapi balik lagi, kita jangan terfokus sama knalpot dan TB aja, karena selain hal tersebut banyak hal yang terlibat ketika motor nerobos banjir. Dan hal yang paling menakutkan tentu aja ya water hammer. Jika water hammer minimal 1 juta lebih keluar dompet. Lebih baik mana? Keluar 1 juta rupiah atau jalan muter? Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tunjukkan kekuatanmu nak, ayo tunjukkan kekuatanmu.